Wa aftalan berfatwa syekhuna sapa guru ihsan. Garis miring siapa? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami guru dari pengarang kitab ini. Kalau syekhina gurunya guru saya, berarti yang dimaksud Syekh Zakaria Al-Ansari. Bil afi kalawan dimakfu atau diampuni. Wa aftalan berfatwa syekhuna sapa guru ingsun. Bil afi kalawan diampuni an rutubatil basur sangkeng lembab dari ambien, lembab yang berasal dari ambien. Tapi keluarnya dari darah. Lembab yang berasal dari ambien. Limubtala biha, kedhi wong kang terkena penyakit biha kalawan al-basur. Wa kadzalan iku koyok mengkono. Ini di depannya. Koyok mengkono dahak di depan. Artinya suci, yaitu baidu ghairi ma'kul. Baidu ghairi ma'kulin utawi telurnya hewan yang tidak bisa dimakan. Apa hewan nggak bisa dimakan yang bertelur? Apa? Cicak. Cicak itu kan nggak bisa dimakan, nggak boleh. Terus telurnya najis apa enggak umpamanya? Ya enggak najis, suci. Bahkan ini wa yahilu aklu alal asah wa yahilu lan halal. Akluhu opo mangan telur. Halal mangan telurnya hewan yang tidak halal dimakan. Alal asah menurut pendapat yang kuat. Alal asah menurut pendapat yang kuat. Wasa'u ma'kulin lan rambutnya hewan yang bisa dimakan. Warisuhu lan bulunya makul. Warisuhu lan bulunya makul. Idza ubina nalaikani dipisah oporis, terpisah oporis fi hayatihi ing dalam hidupnya makul. Bukan makul ya, ghairu makulan, ditambah ghairu ya. Fi hayati ing dalam hidupnya ghairu makul. Sekarang gini, Fari naudzubillah punya penyakit ambien. Akhirnya keluar lembab. Jadi lembab ini berasal dari penyakit tadi, penyakit ambien. Bagaimana makfu? Kena sarungnya, kena kopiahnya umpamanya sampai ke atas. Lah itu makfu, artinya tidak harus disiram, tidak harus dibersihkan atau disucikan, karena makfu. Yang pertama ya, karena kita juga ini ibtila. Apa ibtila? Orang punya penyakit itu. Ketika ibtila, maka biasanya agama ini memberi keringanan, tidak mempersulit, tidak memperberat. Paham ya? Jadi hukumnya najis tapi ma'fu. Tidak langsung pada suci, enggak. Najis tapi ma'fu diampuni. Artinya kalau mungkin sarungnya, pakaiannya atau yang lain terkena ini, ya tidak harus disiram. Terus begitu juga ini suci, ini outofnya ke depannya. Inilah Fathul Mu'in. Ini kan barusan pembahasan masalah apa lembab. Lembab itu terjadi perbedaan gini.
Setelah itu ada pembahasan rambut dan bulunya hewan yang tidak bisa dimakan. Ini makfu, ini atau ke depan. Atau ke depan seperti ya di depan itu ada apa? Ada lendirnya orang yang tidur ya di sana. Ini atasnya ke sana. Nyambungnya ke sana ya kan. Dipisah dengan pembahasan yang lumayan panjang. Jadi ini bahasanya tidak seperti kitab Fathul Qorib atau yang lain. Itu kan lurus, nyambung. Ini enggak, atau sana ke sana ya. Beda pembahasan. Dipisah dengan pembahasan yang lain itu pun panjang. Terus begitu juga suci, yaitu telurnya hewan yang tidak bisa dimakan. Tadi dicontohkan seperti apa? Cicak. Kalau tikus telur enggak? Enggak. Bertelur? Enggak ya. Langsung beranaknya. Nah, cicak itu kan haram dimakan. Tapi telurnya suci. Paham ya? Bahkan telurnya halal atau boleh dikonsumsi. Kalau enggak jijik. Menurut pendapat yang kuat. Berarti pendapat yang lemah mengatakan telurnya enggak boleh dimakan. Karena telurnya hewan yang tidak boleh dimakan. Begitu juga suci, yaitu rambut dan bulunya hewan yang bisa dimakan. Paham ya? Hewan yang bisa dimakan. Apa contohnya? Ayam. Terus sapi. Ida ubina fi hayati. Sapi masih hidup, terus bulunya ada yang rontok sebanyak 10. Bang. Ini bagaimana ya? Wah, suci. Berpisah dari hewan yang masih hidup karena hewannya, hanya karena hewannya bisa dimakan. Jelas ya? Terus dan ini ada bulunya ayam umpamanya. Ya enggak apa-apa itu. Hukumnya suci, bukan najis. Ayamnya masih hidup, terus ada beberapa bulunya yang berjatuhan, yang rontok, atau mungkin bahkan diambil. Nah, bagaimana? Itu hukumnya suci. Al-Fatihah.